Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Santaviani dari SD Muhammadiyah 3 Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan kultum Ramadan dengan saya mengambil tema yaitu keutamaan menjaga lisan dan perbuatan di bulan Ramadan. Nah, tentunya pada saat kita berpuasa, umat Islam diperintahkan untuk mampu menjaga hawa nafsu dari segala sesuatu yang membatalkan atau bahkan mengurangi nilai ibadah yang tengah dijalaninya. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga lisan saat berpuasa. Perintah ini sebagaimana yang tertuang dalam hadis berikut yang memiliki arti dari Abu Humairah secara riwayat, yaitu apabila salah seorang dari kalian suatu hari sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan perbuatan bodoh dari sia-sia, dan bila dia dicaci oleh orang lain atau diperangi, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Masih dalam redaksi yang sama, hadis yang sama dari Abu Humairah juga, yaitu bahwa Nabi berkata, puasa adalah tameng pada diri kita. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan melakukan perbuatan bodoh. Apabila terdapat seorang memusuhinya atau mencelanya, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Ditarik kedua hadis tersebut, yaitu dengan memiliki arti yang sama, kita sedang berpuasa, tetapi ada saja godaannya, entah itu dari manusia atau dari manapun. Contoh saja seperti ini, misalkan saya sedang berpuasa, dan ada teman saya yang mengajak saya misalkan berbuka puasa di tengah teriknya matahari karena saking panasnya, tidak kuat menahan haus, atau misalkan saya sedang dimusuhi dan saya dimarahi. Jangan sampai saya terkecoh untuk saya juga balik marah. Saya untuk menahan hawa nafsu, untuk saya tidak berbuka terlebih dahulu, ataupun saya tetap menjaga sikap sabar. Seperti itu contoh ringannya. Lalu berdasarkan pada dua hadis tersebut, kewajiban bagi orang yang berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus seperti tadi di contoh tadi, melainkan lebih dari itu, yakni menjaga diri dari ucapan kotor. Mengapa yang dilarang itu terlebih dahulu adalah berkata kotor atau tidak baik? Menurut Alfred Korzybski yang menggagas teori general semantik menyebutkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menyimpan pengalaman dan pengetahuan lewat fungsi bahasa sebagai penghubung waktu. Bahasa mengikat waktu dan bahasa mengikat umur manusia bersama. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa tutur kata mempengaruhi kejiwaan individu maupun sosial. Oleh karena itu, bahasa memiliki peran kuat dalam membentuk pribadi seseorang. Derajat takwa itu tidak akan mudah untuk diraihnya. Dimulai dari membiasakan berbicara yang baik, maka akan berpengaruh pada perilaku dan tindakan kita. Ini juga disebut dengan akhlakul karimah. Upaya membangun karakter yang baik melalui ucapan yang baik itu akan memberikan dampak baik untuk sekeliling kita atau untuk sosial kita. Dari kita yang memberikan atau mencerminkan, contoh saja, contoh kecil dari saya memberikan pengaruh yang positif, maka insya Allah akan sekelilingnya berpengaruh positif juga, memiliki sifat-sifat yang positif juga. Maka dari itu, dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, dan jangan berharap untuk kepada orang lain bahwa orang lain harus baik dulu kepada kita. Namun dibalik, kita duluan yang harus baik kepada orang lain. Seperti itu. Demikianlah keutamaan menjaga lisan saat berpuasa yang termaktub dalam hadis. Mulai sekarang, marilah mulai berbenah
menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu tujuannya, yaitu menghantarkan diri semakin dekat dengan Allah. Pada akhirnya melalui perantara ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghantarkan bagi setiap muslim yang menunaikan puasa mencapai derajat insan yang bertakwa. Seperti itu. Nah, kultum singkat pada kesempatan kali ini saya akhiri. Jangan lupa subscribe YouTube SD Muhammadiyah 3 Kota Tegal, lalu follow Instagram SD Muga Tegal serta Facebook SD Muga Tegal. Jangan lupa SD Muhammadiyah 3 Kota Tegal sudah membuka pendaftaran siswa baru, maka dari itu saya akan cantumkan nomor pendaftarannya untuk bisa info lebih lanjut. Saya tunggu di SD Muhammadiyah 3 Kota Tegal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.